Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Aris, NIM 55, Sistem Informasi Angkatan 17. Di sini saya akan menjelaskan COVID 2019 guna untuk memenuhi tugas audit. Langsung saja ke pengertian COVID, yaitu COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi perusahaan dan teknologi. Ditujukan pada seluruh perusahaan. Enterprise IT berarti semua teknologi dan pemrosesan informasi yang dilakukan perusahaan mencapai tujuannya, terlepas dari di mana hal ini terjadi dalam perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan IT tidak terbatas departemen teknologi informasi suatu organisasi. Pengertian COVID 2019. COVID merupakan framework untuk tata kelola governance. Tata kelola governance adalah suatu sistem informasi yang dapat dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. COVID-19 merupakan suatu kerangka kerja, tata kelola, dan manajemen untuk seluruh perusahaan yang merupakan penyempurnaan dari COVID-5. COVID-19 dapat membantu suatu perusahaan untuk memastikan tata kelola teknologi informasi dari perusahaan tersebut bersifat efektif dan mendukung proses implementasi perusahaan. Selanjutnya ada COVID-19 sebagai kerangka kerja tata kelola IT. Selama bertahun-tahun, kerangka kerja praktik terbaik telah dikembangkan dan dipromosikan untuk membantu proses memahami, merancang, dan mengimplementasikan EGIT. COVID 2019 dibangun dan diintegrasikan lebih dari 25 tahun pengembangan dalam bidang ini. Tidak hanya menggabungkan wawasan baru dari sains, tapi juga mengoperasikan wawasan ini sebagai praktik dari fondasinya di komunikasi audit teknologi informasi. COVID telah berkembang menjadi IT yang lebih luas dan lebih komprehensif tata kelola dan kerangka kerja manajemen dan terus memantapkan dirinya sebagai kerangka kerja yang diterima secara umum untuk teknologi informasi pemerintahan. Kemudian ada komponen tata kelola. Yang pertama yaitu ada proses, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga ada prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka kerja, kemudian yang keempat ada informasi, nomor 5 kultur etik dan kebiasaan, yang keenam ada SDM, keterampilan dan kompetensi, dan yang terakhir nomor 7 yaitu layanan infrastruktur. Prinsip sistem tata kelola COVID 2019. Yang pertama yaitu menyediakan stakeholder nilai, yaitu setiap perusahaan membutuhkan sistem tata kelola memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan untuk menghasilkan nilai penggunaan ITU. Nilai mencerminkan keseimbangan antara manfaat, risiko, sumber daya, dan perusahaan. Memerlukan strategi yang dapat ditindaklanjuti dan sistem pemerintahan untuk mewujudkan nilai ini. Yang kedua yaitu ada holistik pendekatan. Holistik pendekatan ini yaitu sebuah sistem tata kelola untuk perusahaan IT dibangun dari sejumlah komponen yang dapat terdiri dari berbagai jenis dan yang bekerja sama dengan secara holistik. Yang ketiga yaitu ada dinamis pemerintahan sistem. Nah, sistem tata kelola harus dinamis. Ini berarti bahwa setiap kali suatu atau lebih faktor desain diubah, misalnya perubahan dalam strategi atau teknologi. Dampak dari perubahan ini pada sistem EGIT harus dipertimbangkan. Pandangan ini EGIT akan mengarah pada sistem EGIT yang layak dan tahan masa depan. Kemudian yang keempat yaitu ada pemerintahan berbeda dari pengelolaan. Sistem tata kelola harus secara jelas membedakan antara tata kelola dan kegiatan dan struktur manajemen. Nomor 5 yaitu disesuaikan dengan perusahaan kebutuhan. Pada nomor ini yaitu sistem tata kelola harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan menggunakan serangkaian faktor desain
sebagai parameter yang menyesuaikan dan memprioritaskan komponen sistem tata kelola. Yang terakhir yaitu ada end-to-end pemerintahan sistem. Sistem tata kelola harus mencukupi perusahaan dari ujung ke ujung dengan fokus yang tidak hanya pada fungsi teknologi informasi, tetapi pada semua teknologi dan pemrosesan informasi yang dilakukan perusahaan guna untuk mencapai tujuannya, terlepas dari mana pengelolaan terletak di perusahaan. Kemudian yaitu ada prinsip kerja tata kelola. Yang pertama yaitu berdasarkan konseptual model. Yaitu kerangka kerja tata kelola harus didasarkan pada model konseptual, mengidentifikasi komponen-komponen utama dan hubungan antara komponen untuk memaksimalkan konsistensi dan memungkinkan otomatisasi. Yaitu yang kedua, buka dan fleksibel. Nah, pada kerangka ini kerja tata kelola harus terbuka dan fleksibel karena harus memungkinkan penambahan konten baru, kemampuan untuk mengatasi masalah baru dengan cara paling fleksibel sambil mempertahankan integrasi dan konsistensi. Yang terakhir yaitu ada diselaraskan dengan standar utama, yaitu kerangka kerja tata kelola harus selaras dengan standar kerangka kerja dan peraturan terkait yang relevan. Kemudian ada performance management COVID-19. COVID performance management itu bisa disebut CPM atau digunakan untuk menilai capability level dan maturity level. Manajemen kinerja adalah bagian penting dari sistem tata kelola, governance, dan manajemen. COVID menggunakan istilah manajemen kerja COVID, CPM atau COVID performance untuk menggambarkan kegiatan ini, dan konsep ini merupakan bagian integral dari kerangka kerja COVID. Prinsip COVID Performance Management yang disebut CPM, yaitu yang pertama, CPM harus sederhana untuk dipahami dan digunakan. Yang kedua yaitu CPM harus konsisten dengan mendukung model konseptual COVID. Yang ketiga yaitu CPM harus memungkinkan manajemen kinerja semua jenis komponen sistem. Governance harus memungkinkan untuk mengelola kinerja proses serta kinerja jenis komponen lainnya. Misal, struktur atau informasi organisasi jika pengguna ingin melakukannya. Yang keempat yaitu ada CPM harus memberikan hasil yang handal, dapat diulang dan relevan. Kemudian yang kelima yaitu CPM harus fleksibel sehingga dapat mendukung persyaratan berbagai organisasi dengan prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Yang terakhir, yang nomor 6 yaitu CPM harus mendukung berbagai jenis penilaian dari penilaian mandiri hingga penilaian formal. Capability level. Setiap komponen memiliki capability masing-masing. Setiap suatu tujuan tata kelola dan tujuan manajemen memiliki 7 nilai capability. Setiap satu tujuan tata kelola dan tujuan memiliki nilai 1 maturity. Kemudian capability dan maturity. Capability ini sendiri berhubungan dengan area spesifik dalam COVID performance management, disebut sebagai proses area. Sedangkan maturity merujuk pada suatu set atau sekumpulan kemampuan pada proses area. Baik capability maupun maturity memiliki tingkatan level yang menunjukkan semakin tinggi level maka semakin bagus. Kemudian bagaimana cara membuat rancangan sistem tata kelola COVID 2019? Yang pertama yaitu harus mengetahui kondisi dan strategi perusahaan. Terus yang kedua yaitu tetap lingkup awal sistem tata kelola. Yang ketiga yaitu perbaiki lingkup sistem tata kelola. Kemudian yang terakhir yaitu hasil desain sistem tata kelola. Kemudian yang terakhir yaitu governance system design dengan toolkit Excel. Yang pertama yaitu informasi tentang cara penggunaan. Yang kedua yaitu rangkuman semua hasil dari governance system
workflow. Kemudian tab untuk masing-masing desain, vektor, dan nilainya. Yang keempat yaitu summary step pada setiap langkah yang sudah selesai. Kemudian mapping table, referensiasi nilai yang sudah diinputkan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.